Halo adik-adik, bertemu lagi di pelajaran selanjutnya yang hari ini atau saat ini kita akan belajar bagaimana cara memodifikasi, ya. Bagaimana cara kita mengedit objek tiga dimensi. Oke, kita kembalikan ke awal dulu, ya. Kita ke perspektif ya tampilannya. Nah, kita akan letakkan misalnya tadi kan box sudah ya, silinder ya, tahan kemudian kita letakkan. Nah, kemudian kalau tadi di box ada beberapa parameter, ini di silinder juga ada beberapa parameter ya. Kita coba perjelas di sini. Nah, supaya terlihat ya. Nah, ini adalah silinder. Ini ada side ya. Siapa sih side ini? Kalau ada geser di sini maka dia akan terlihat ya, walaupun tidak terlihat secara ini ya, tapi kalau udah di render nantinya ini kalau ada kelihatan seperti ini side. Nah, kemudian kita lihat bevel. Nah, ini lihat ya bevelnya. Nah, seperti itu bevel. Saya biarkan ini segmen ya, sama juga segmen karena tidak terlihat, kalau terlihat nanti pas ada di render. Oke, nah kita akan belajar bagaimana kita menggeser. Nah, bagaimana kita menggeser? Kalau kita menggeser, ini ada objeknya ya kan? Kita klik aja nih di yang sini, ya kan? Kita geser tuh. Nah, nanti dia bergeser. Ini terhadap nanti ada ukuran gitu ya, geser, tahan, kemudian drag ya, ngikutin. Dia akan bergeser. Oke. Nah, kemudian itu untuk menggeser. Nah, kemudian untuk melakukan ini geserkan terhadap X. Bagaimana kalau menggeser ke atas ya? Terhadap sumbu Z ya. Kita tarik. Nah, tuh. Ini terhadap sumbu Z. Oh iya. Adik-adik juga harus pahami terlebih dahulu ya tentang sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z ya. Nah, sumbu X, di manakah sumbu X dan di manakah sumbu Y dan di manakah sumbu Z? Kalau dalam 3 dimensi ya, kayak dulu ya. Kayak gini. Nah, kalau dalam bentuk 3 dimensi, adik-adik bisa lihat di sini ya. Nah, ini kan yang ada di sini. Nah, ini yang terlihat ya. Di sini ada nilai dari 19,9 ya. Nah, ini tuh adalah sumbu X-nya. Nah, kemudian lalu mana sumbu Y? Nah, inilah sumbu Y. Ya, sumbu Y 9,9 juga karena sama tadi ya. Ini sumbu Y-nya. Nah, kemudian di manakah sumbu Z? Nah, Z ini adalah sumbu yang ke atas kan, naik ke atas ini. Nih, kalau kita mau tarik ke ini kan, kita kalau diklik di sini bisa geser ke sumbu Y, bisa geser ke sumbu X ya kan, bisa geser ke sumbu Y, tapi kita tidak bisa menggeser ke sumbu X kan. Nah, kalau mau geser ke sumbu Z, bukan kayak Z ya, ini jadi dia nanti ke atas. Ini kan ada warna merah ya, klik dan geser. Nah, kalau kita lihat, kalau kita klik juga di sini, nah kan tuh, ini ada muncul di sini negatif, berarti ke bawah dari area atau alas kerja ya. Ini ke atas ada nilai. Ini sumbu. Nah, ini juga bisa dirubah dari sini. Kalau kita 0 dan kita enter, maka dia akan kembali ke dasarnya ya. Titik 0 ada X dan Y nya 0, kemudian tingginya juga 0 ya. Nah, itu ya, ini X ya kan. Jadi kalau dari depan X ya kan, ke kiri dan ke kanan. Kalau Y itu maju dan mundur. Nah, kalau Z itu ke atas dan ke bawah. Nah,
Ini penting ya adik-adik, untuk adik-adik ketahui karena nanti pas nanti lagi melakukan permainan atau membuat game interaktif gitu ya. Nah itu penting. Jadi kalau mau ke kiri ke kanan berarti kita mainkannya adalah sumbu X. Kalau kita mainkannya untuk maju dan mundur kita sumbu Y. Kalau ke atas ke bawah kita mainan sumbu Z ya, seperti itu ya. Nah itulah sebabnya kenapa juga disebut bentuk 3 dimensi ya, karena dia mempunyai aksis ya atau sumbu, ada 3 sumbu yaitu X, Y, dan Z. Nah itu ya keterangan tentang aksis namanya ya, namanya titik koordinat. Jadi kalau adik-adik belajar di sekolah ya, biasanya nanti ibu guru matematika akan belajar itu kalau sudah belajar tentang geometri biasanya ya. Oke, nah kita akan lanjut nih ya. Tadi kan sudah geser ya, baik geser ke kiri, geser ke kanan, kemudian geser ke depan, ke belakang, kemudian ke atas, ke bawah. Nah saatnya setelah kita menggeser itu kita memutar ya, kita lihat memutar. Bagaimana sih memutarkan objek kan? Nah ini kalau kita lihat, kita perspektifkan aja dulu. Kalau kita geserkan di sini, ini ada tanda ya, ada tanda seperti ini nih. Nah ini akan ada tanda ini akan berputar terhadap semua apa nih. Kalau kita geser, dia akan berputar. Karena dia bentuknya silinder, jadi tidak terlihat ya perputarannya. Coba kita ganti dengan box ya. Kita kohomkan dulu. Kita hapus dulu, kita tarik yang box. Oke. Kita besarkan ya, kita fit. Nah, kita lihat, kita zoom in dulu sedikit. Nah ini ada tanda ya di sini akan berputar. Kita akan memutar nih sebelah sini tuh ya, nih memutar dia untuk memutar objek. Jadi ada tanda seperti belok begini ya. Kemudian kalau kita lihat di sini nih, ini ada tanda juga seperti ini. Kita klik tahan ya. Nah tuh berputar kan seperti itu tuh. Dan kemudian ini untuk yang tadi ya, memutar kiri dan ke kanan. Nah seperti itu kalau memutar. Nah selanjutnya adalah selain itu, nah ini kan ada tanda kotak putih nih, kotak putih. Nah, kalau kita tarik kotak putih ini, dia akan objeknya jadi membesar. Membesar secara ini kemana? Kalau maju mundur tadi Y-nya kita rubah. Kalau X-nya akan seperti ini ya. Kemudian nanti kalau ke atas ke bawah bisa menggunakan ini ya, ke atas ke bawah gitu ya. Jadi seperti itu untuk merubah objek dengan menggunakan kursor. Nah itu adik-adik, jadi tadi kita sudah belajar apa tadi, sama kita sudah belajar bagaimana cara untuk geser ya kan, memindahkan kiri kanan dan maju mundur gitu ya, dan ke atas itu untuk memindahkan ya, memindahkan objek. Kemudian kita tadi untuk memutar ya, memutar dengan memutar, nah ini ya kita putar, kemudian menskalakan atau merubah ya, merubah daripada besarnya, ukuran daripada si objeknya, atau menskalakan seperti itu ya. Oke, silahkan nanti diulang-ulang lagi sampai benar-benar adik-adik paham bagaimana cara memindahkan, karena ini walaupun dasar ini penting nantinya di penggunaan ini. Kalau adik-adik udah besar nanti, kemudian berkenalan dengan software 3 dimensi gitu kan, jadi akan lebih mudah nanti menguasainya ya gitu. Oke, jadi untuk saat ini kita cukupkan dulu materinya sampai saat ini ya, dan jangan bosan-bosan, kita bertemu lagi di materi selanjutnya.